Ada 3 teori yang menyebutkan tentang munculnya kerajaan Brunei Darussalam, yaitu yang pertama, munculnya Kesultanan Melayu Brunei, yaitu ketika mereka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Kedua, Kesultanan Melayu Islam Brunei muncul tidak lama selepas jatuhnya Kerajaan Malaka, kira-kira pada awal abad ke-15 Masehi. Ketika Kesultanan Melayu Islam Brunei muncul pada tahun 271 Masehi, yaitu sebelum munculnya Kerajaan Islam Malaka replika stupa yang dapat ditemukan di pusat sejarah Brunei. Pada suatu masa dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei sebab telah menjadi kebiasaan dari para musafir agama tersebut. Apabila mereka sampai 21 tempat, mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serikat pemberitahuan mengenai kedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat itu. Jadi bisa diartikan jika sebelum Sultan Muhammad Shah memimpin, maka agama resmi dari kerajaan Brunei itu adalah Hindu ataupun Buddha. Islam telah masuk di Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-14 Masehi, yaitu ketika Sultan Muhammad Shah pada tahun 1363 telah memeluk Islam. Islam masuk ke wilayah negara Malaysia, terutama pada kerajaan Malaka, adalah melalui para saudagar Muslim dari India, Arab, Persia, sekitar abad ke-7 Masehi. Adapun perkembangan ajaran Islam secara luas berlangsung sekitar abad 13 dengan ditemukannya inskripsi-inskripsi yang bernuansa Islam. Menurut laporan perjalanan Marco Polo, Islam muncul di tanah Melayu ketika para Meshwara memeluk agama Islam pada 1414 Masehi ketika Perlak menjadi daerah pertama yang memeluk agama Islam. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, daerah yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Pasai. Adapun sejarah Melayu menyebutkan bahwa daerah Pangsir, Lamri, Aru, dan Perlak adalah daerah yang mula-mula diislamkan oleh nahkoda Ismail dan Sultan Mahmud atau Fakir Muhammad. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Di mana batu nisan Sultan Malik As-Saleh bercorak Gujarat. Hal ini diyakini para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti yang kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduk beragama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi karena lebih pada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyangka teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Mazhab dalam Islam yaitu perdagangan tentang hukum yang berlaku, misal tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain di Jajaningrat dan Umar Amir Husain ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-14. Kalangan ahli sejarah sering menyebut Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia.
Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut. Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara menambah khasanah budaya nasional, memberikan dan menentukan corak pada kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat sehingga terjadi akulturasi. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk ke Nusantara berbentuk fisik kebendaan serta pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Beberapa contoh bentuk akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia yaitu seni bangunan seperti masjid dan makam, seni ukir kaligrafi aksara, dan seni sastra berupa hikayat, babat, syair, dan suluk. Dan yang terakhir adalah kesenian seperti tarian, serta sistem kalender Islam. Bentuk lain akulturasi kebudayaan adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, serta selamatan pada waktu tertentu, misalnya Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ruangan serta nyadran untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal.